Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 5 Desember 2025, tertulis di dalam kitab Rut pasal 2 ayat 4. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Jadi idama, tongon rosi Boas sian Betlehem, didok mamadok akka panggotili, didongani Jehovah mahamu. Jadi didok nasidama madok ibana, sai di pasu-pasu Jehovah maho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, nas yang singkat ini yaitu Rut pasal 2 ayat 4 memberikan gambaran indah tentang kehidupan yang berpusat hanya kepada Tuhan dalam interaksi sosial dan dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Memang terlihat sangat sederhana, namun jika dalam kehidupan sehari-hari kita terjadi interaksi antara pemilik usaha dengan para pekerjanya, bukankah itu sesuatu yang sangat berharga dan indah? Dalam sapaan dan jawaban antara seorang pemilik ladang yang kaya seperti Boas dengan para pekerjanya, tersirat pelajaran yang dalam bagi kita tentang bagaimana kita seharusnya hidup, bekerja, dan berinteraksi sebagai orang percaya. Ketika Boas datang ke ladangnya di Betlehem, hal pertama yang ia ucapkan bukanlah perintah kerja, melainkan sebuah doa dan harapan berkat rohani bagi para pekerjanya dengan berkata, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Inilah motivasi spiritual yang harus kita teladani. Betapa kita merindukan kehadiran Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Sapaan Boas menunjukkan bahwa ia menyadari keberhasilan panen tidak semata-mata bergantung pada usaha manusia, tetapi pada penyertaan Tuhan. Pekerjaan kita, sekecil apapun itu, haruslah dilakukan dengan kesadaran akan kehadiran dan kedaulatan Tuhan Allah. Hal kedua sahabatku semua, kita dapat melihat kepedulian seorang pemimpin akan kebutuhan spiritual para bawahan atau pekerjanya. Boas tidak hanya melihat para pekerjanya sebagai alat produksi, tetapi sebagai manusia yang membutuhkan berkat dan semangat. Kiranya kita juga selalu dapat memposisikan diri sebagai orang yang menghargai dan memperdulikan kesejahteraan rohani para pekerja dan juga partner kerja kita, atau mungkin bawahan kita, serta mendoakan mereka. Sahabatku semua, demikianlah juga sebaliknya. Sebagaimana respon para penyabit atau pekerja di ladang Boas, mereka pun merespon sapaan Boas dengan doa berkat untuk tuannya. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang harmonis dan saling menghormati yang dilandasi oleh iman yang sama. Dari interaksi keduanya, baik Boas maupun para penyabit itu mengajarkan kita untuk memprioritaskan Tuhan dalam relasi kita. Dalam segala hal, apakah itu dalam pekerjaan, dalam studi, dan dalam setiap aspek kehidupan kita, mari kita jadikan Tuhan sebagai yang prioritas. Sadarilah bahwa segala sesuatu berasal dari anugerahnya, sehingga setiap waktu kita bergantung padanya dan mengharapkan penyertaan serta berkat-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.